Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Heri Akbar Saifullah, petugas ukur kantor pertanahan Kota Jambi. Di sini saya akan membahas tentang isu aktual di kantor pertanahan Kota Jambi, kaitannya dengan agenda 3. Isu-isu aktual yang terdapat di kantor pertanahan Kota Jambi ada 3, yaitu yang pertama, belum tersedianya peta kerja PTSL. Yang kedua, banyaknya gambar ukur yang belum digitalisasi. Yang ketiga, banyaknya sertifikat lama yang belum terplotting di peta pendaftaran. Isu pertama adalah belum tersedianya peta kerja PTSL. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran petugas ukur dalam kewajiban membuat peta kerja dan kurangnya sosialisasi tentang pentingnya peta kerja. Sehingga hal ini berdampak kepada kurangnya analisis potensi masalah bidang tanah di kemudian hari dan kesulitan dalam menentukan bidang tanah yang telah terdaftar. Isu kedua adalah banyaknya gambar ukur yang belum digitalisasi. Hal ini disebabkan oleh gambar ukur lama yang hilang atau rusak. Yang kedua, gambar ukur yang belum dikembalikan petugas BPN. Bisa jadi petugas pengukuran ataupun petugas sengketa. Hal ini berdampak pada kesulitan apabila ada permohonan pengembalian batas atau rekonstruksi dan kesulitan dalam mencari arsip gambar ukur. Isu yang terakhir adalah banyaknya sertifikat lama yang belum terplotting di peta pendaftaran. Hal ini disebabkan oleh migrasi peta manual ke peta digital yang belum maksimal dan sertifikat lama yang bentuknya tidak sesuai dengan kondisi saat ini. Dampak yang ditimbulkan adalah petugas ukur kesulitan dalam pengecekan hasil ukur dengan sertifikat tetangga dan timbulnya kemungkinan terjadi tumpang tindih atau sengketa di kemudian hari. Di sini saya akan menganalisis menggunakan metode USG. Analisa Urgency, Seriousness and Growth atau bisa disebut USG adalah suatu metode scoring untuk menyusun urutan prioritas isu yang harus diselesaikan. Di tahap ini, masing-masing isu atau masalah dinilai tingkat risiko dan dampak dalam bentuk angka. Nilai skor berkisar antara 1 sampai 5 yang semakin besar menunjukkan tingkat prioritas masalahnya. Berdasarkan analisis USG, dapat disimpulkan bahwa isu atau masalah yang memiliki pengaruh paling signifikan serta layak untuk diselesaikan dan dicarikan solusinya adalah isu mengenai belum tersedianya peta kerja PTSL. Rumusan masalah utama yaitu penyebab dan solusi dari belum tersedianya peta kerja PTSL. Di sini saya menggunakan metode analisis fishbone. Fishbone diagram sering juga disebut cause and effect diagram atau Ishikawa diagram. Diperkenalkan oleh Dr. Kaoru Ishikawa, seorang ahli pengendalian kualitas dari Jepang, sebagai salah satu dari 7 alat kualitas dasar. Menurut John Bank, metode analisis fishbone adalah sebuah diagram berbentuk tulang ikan yang dapat menunjukkan sebab dan akibat dari suatu permasalahan. Berikut merupakan diagram fishbone yang mengangkat masalah utama belum tersedianya peta kerja PTSL. Terdapat 4 penyebab yaitu sosialisasi, SDM, bahan, dan peralatan. Penyebab pertama adalah sosialisasi, yaitu penyuluhan tentang pentingnya peta kerja belum optimal. Yang kedua adalah SDM. Pengetahuan petugas ukur tentang perlunya peta kerja masih kurang. Yang ketiga adalah bahan, yaitu belum tersedianya peta citra yang beresolusi tinggi. Dan yang terakhir adalah peralatan. Perlunya spesifikasi khusus untuk pengolahan pemetaan. Dari pembahasan masalah utama tadi, saya memiliki 4 solusi, yaitu pertama, perlunya penyuluhan kembali secara tatap muka dengan semua petugas ukur. Yang kedua adalah membuat standar operasional prosedur atau SOP tentang kewajiban petugas ukur dalam membuat peta kerja sebelum melaksanakan pengukuran PTSL. Solusi pertama dan kedua terkait dengan pembelajaran agenda 3 yaitu manajemen ASN. Solusi ketiga adalah sebelum melakukan pengukuran ada baiknya melakukan survei lokasi pengukuran bersama dengan pihak kelurahan atau perangkat desa guna pembuatan peta kerja optimal. Solusi ini berkaitan dengan manajemen ASN dan Whole of Government.
Solusi yang terakhir adalah sebaiknya mendudukan K4 atau sertifikat lama terlebih dahulu sebelum membuat peta kerja, guna menghindari terjadinya overlap atau tumpang tindih. Solusi ini berkaitan dengan manajemen ASN dan pelayanan publik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.